Baik, kita mulai amalan pertama dalam Quran. Dalam Quran ini ada yang sifatnya umum. Quran surah 2 ayat 152. Paling kanan, agak ke bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Ada ayatnya? Maka berzikirlah Anda kepada saya. Ingatlah kepada saya. Berzikirlah kepada saya. Adzkurkum, maka saya pun akan ingat dengan kamu. Awas, ini kaidah pertama. Orang yang zikir kepada Allah, yang selalu ingat dengan Allah, maka Allah pun akan mengingat dia. Saya kalau ingat Anda, saya telepon Anda, saya doakan Anda, dan kita berbincang, bukankah Anda akan ingat dengan saya pula? Jika makhluk saja sudah begitu, maka bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sama sifatnya dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini kaidah ya, ini kaidah. Ini manfaat dari zikir. Tadi saya sampaikan di awal, bukan cuma sunnah untuk dilakukan, tapi ada hal yang sangat istimewa. Pertama, Allah meminta kita untuk berzikir. Zikirlah kepada saya dengan amalan-amalan tertentu, fokus. Maka ketika Anda ingat dengan saya akan ingat Anda kepada Allah. Saya akan ingat Anda kata Allah. Perhatikan baik-baik. Fungsi zikir yang pertama, kita akan selalu diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah minta kita ingat Allah dengan kata perintah. Fadhkuruni, ingat kalian kepada saya. Tapi jawaban dari Allah menggunakan bentuk progresif, mudhari'. Dalam bahasa Inggris bisa present, continuous, dan future. Baik itu sekarang, terus berlangsung, atau bahkan kapanpun. Selalu. Ya, selalu, always, tidak pernah, never. Nah, ini. Nah, itu indah. Saat Anda sulit, ketika Anda diingat oleh Allah, maka kesulitan itu akan segera hilang. Saat Anda punya persoalan, Anda diingat oleh Allah, maka ketenangan diberikan pada diri Anda. Makanya ada orang-orang, mohon maaf, bukan tidak punya masalah, bahkan masalahnya lebih banyak daripada orang lain. Cuman karena dia diingat oleh Allah, maka sebelum dia alami masalah itu, dia diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadapinya. Dilapangkan hatinya. Ada seorang anak muda konsultasi pada seorang syekh yang tinggal di tepi danau. Danaunya bagus, airnya jernih dan bisa diminum, segar. Ketika datang anak muda itu membawa persoalan yang sangat rumit, konsultasi berat, kelihatan dari beban dirinya. Begitu datang, syekhnya tidak menjawab. Diajaklah ke pinggir danau, dibawa segelas air, ya, dibawakan, kemudian dibawa segenggam garam. Itu yang paling menarik. Begitu setelah terjadi, diambil kemudian airnya. Setelah itu dimasukkan garamnya. Genggam yang pertama diberikan, kemudian selesai, tahan sebagiannya. Kata syekhnya, minum. Bingung orang ini. Asin syekh, minum aja dulu. Begitu diminum langsung dimuntahkan, asin. Seperti itu. Keluarkan semua airnya, lempar ke danau, lempar dengan garamnya semua ke danau. Begitu dilempar, diambil lagi kemudian air menggunakan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, tawar. Itulah kondisi hatimu. Masalah sebesar apapun, kalau hatimu itu lapang seluas danau ini, maka kesulitan besar pun akan mengecil dan ringan dibawa dalam hidup. Tapi kalau hatimu hanya sesempit gelas ini, maka segala yang terjadi pada dirimu sekalipun hanya sedikit dari garam itu akan terasa asin dalam hidup dan tidak akan nyaman terbawa dalam kehidupan. Sedangkan sifat Allah ketika mencintai dan mengingat seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan akan melapangkan keadaan dirinya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah pada Fir'aun minta kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, tolong lapangkan hati saya. Sebab kalau sudah lapang, mau teriakan, mau cercaan, mau celaan, itu gak akan berpengaruh. Dasar Musa begini, lapang aja, ayo terus. Tapi kalau hati Anda sempit, belum dicela, sudah mencela. Apa, mau nyela? Itu belum dicela tuh. Dan bangga kadang-kadang dengan celaan. Bapak kok marah Pak? Saya memang pemarah. Bangga dengan temperamentalnya. Saya memang pemarah, mau apa? Ini ada sesuatu yang keliru. Tapi kalau hati kita lapang, dan Nabi Muhammad tuh Masya Allah, Nabi Musa minta dikabulkan, Nabi Muhammad tidak minta diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Muhammad belum minta turun ayat Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri. Nabi Muhammad, Alam nashrah laka sadrak.
Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Muhammad, kami telah lapangkan hatimu, sehingga dengan itu semua beban-beban yang kau pikul di pundakmu, pikul di pundak berat seperti angkat barbel, itu akan terasa ringan dalam hidup. Nabi Musa minta diberikan, Nabi Muhammad belum minta, langsung diberikan. Kenapa? Karena puncak amalan Nabi Muhammad itu yang sulit disaingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Dijamin surga tapi masih tahajud sampai bengkak kaki dan sebagainya, dekat dengan Allah, zikirnya kepada Allah dalam. Karena dalamnya itu belum minta, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Isa menyebutnya bukan dengan Muhammad tapi dengan nama yang lainnya, Ahmad. Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Wa basyyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku berikan kabar gembira pada kaumku ya. Berikan kabar gembira, padahal nabinya belum lahir. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi sudah mengatakan pada umatnya, saya berikan kabar gembira akan lahir setelah saya, akan datang Nabi setelah saya. Bukan saya yang penutup, tapi Nabi setelah saya. Umumnya orang kasih kabar gembira itu saat dilahirkan. Hampir tidak ada misalnya orang jomblo langsung kasih kabar, Alhamdulillah, Masya Allah, saya kasih kabar gembira punya anak. Ya Allah, kapan? Sudah ada, mana? Nanti setelah menikah. Apa yang disampaikan Ahmad, puncak zikirnya tinggi, lapang. Jadi kalau hati kita benar zikirnya, maka lapang menjalani persoalan. Makanya nanti saya sampaikan pada Anda, amalan-amalan ini kalau Anda kerjakan saat Anda sedang gelisah, itu memberikan ketenangan. Makanya kalau Anda dalam setiap hari berzikir, tapi nggak pernah tenang dalam masalah, itu perlu ditanya. Zikirnya betul nggak? Nyambung nggak dengan Allah? Sebab pasti ada kelapangan itu. Kalau bikin ruwet, belum ada masalah sudah bikin status. Kayaknya hari ini ada persoalan deh. Kayak persoalan belum datang sudah ditulis. Begitu muncul tuh kan, Allah apakah engkau gak sayang aku? Update di Facebook. Kenapa Jeng? Tanya sama orang lain. Ih gak nyangka ya, nyangka tuh. Banyak yang salah. Paham ya? Karena itu kita kembalikan. Ya, jadi ini manfaat yang pertama. Jadi fungsi zikir itu jangan tinggi-tinggi dulu, yang lain-lain dulu. Puncaknya adalah kenyamanan dalam hati, kelapangan. Sama. Ini bukan cuma dengan teman-teman, ustadz juga sama, kiai sama, ya habaib dan sebagainya, harus berzikir. Bukan cuma ustadz, saya sudah ustadz, nggak usah, saya levelnya sudah, nggak bisa. Zikir. Karena ustadz belum tentu tidak punya masalah, Bu. Masalah ustadz bisa lebih banyak daripada ibu. Itu masalah ibu dipikirin ustadz juga. Ada pertanyaan, masuk kertas dan sebagainya. Ya, handphone sampai sakit, nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Masuk itu. Tapi insya Allah ketika kita membangun hubungan yang dekat, kita semua, baik Anda ustadz, Anda pengusaha, Anda apapun, maka akan ada kelapangan dalam jiwa. Itu yang pertama. Jadi tolong dievaluasi ya. Kalau selama ini kita berzikir tidak menghadirkan kelapangan dalam jiwa kita, ada sesuatu yang harus disempurnakan.